Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sampah kerap kali masih menjadi momok di negara ini. Tapi ada loh kota yang sudah berhasil menerapkan ekonomi sirkular, yaitu Surabaya, untuk mengatasi masalah sampah. Iya, ini bener banget ya. Bahkan ratusan ton sampah yang dihasilkan di Surabaya ini dikelola menjadi energi listrik loh. Kira-kira efektif nggak ya cara seperti ini untuk mengatasi sampah? Langsung saja kita saksikan pemirsa. Pemirsa, kita tahu bahwa sampah ini masih menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Namun, ada satu solusi yang menjadi percontohan nasional, yakni berada di TPA Benowo. Di mana di tempat pembuangan akhir Benowo ini ada lebih dari 1.000 ton sampah yang diterima dan saat ini sudah berhasil dirubah menjadi energi yang bermanfaat untuk masyarakat. Energi apakah itu dan bagaimana prosesnya? Ikuti saya pemirsa untuk mengeksplor lebih jauh di TPA Benowo. Sejak tahun 2015, tempat pembuangan akhir Benowo, Surabaya berhasil menemukan inovasi mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari 1.000 ton sampah yang masuk setiap harinya bisa diproses habis menjadi energi listrik untuk mengaliri lebih dari 5.800 rumah warga. PLTSA Benowo Surabaya ini merupakan salah satu bentuk pengembangan pembangkit listrik energi baru yang terbesar dan pertama di Indonesia. Sejak tahun 2012, pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan PT Sumber Organik untuk mengelola sampah di Kota Pahlawan ini. Nah, pemirsa, saya sedang berada di Central Control Room Gasifikasi Power Plant TPA Benowo Surabaya. Ini adalah layar untuk melihat bagaimana proses perubahan sampah menjadi energi. Untuk lebih detail ya, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berdialog secara langsung dengan Deputi General Manager TPA Benowo Surabaya, ada Pak Hari di sini. Pak Hari, permisi. Pak Hari, boleh diceritakan awal mula kerjasama sebenarnya dengan pemerintah Kota Surabaya ini seperti apa, Pak? Baik, ya, jadi pertama kali kerjasama dengan pemerintah Surabaya, jadi mulai Oktober tahun 2012 ya. Di situ kita state bahwa akan dibangun dua teknologi ya. Yang pertama adalah landfill gas power plant dan yang kedua adalah gasifikasi power plant. Ya, mula-mula kami itu menerima sampah setiap hari ya, setiap hari menerima sampah dari pemerintah Kota Surabaya sebanyak kurang lebih 1.600 ton per hari. Ya, yang 1.000 ton per hari ini masuk ke fasilitas gasifikasi power plant. Sedangkan yang sisanya 600 kita manfaatkan gas metananya juga dipakai untuk dirubah menjadi energi listrik. Yang 1.000 ton ini habis musnah, jadi habis kita bakar dan gas panas yang ditimbulkan dari hasil proses gasifikasi ini kita manfaatkan untuk memanasi boiler ya, dan boiler akan menghasilkan steam ya. Steam inilah yang akan kita pakai untuk menggerakkan steam turbin. Dari hasil listrik yang dihasilkan di steam turbin ini kita salurkan atau kita hubungkan dengan gardu induk terdekat, yaitu gardu induk GI Arta Prima. Ya, dari sana PLN akan mendistribusikan ke pelanggan. Upaya pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Surabaya terus dilakukan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka meningkat pula jumlah produksi sampah setiap harinya. Di Kota Surabaya, setiap hari ada lebih dari 1.800 ton sampah yang dihasilkan dari masyarakat asli Surabaya. Sementara di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di luar Surabaya, yang menyebabkan produksi sampah juga terus meningkat setiap harinya.
warga Surabaya ini kurang lebih total jumlah penduduknya sekitar 3 juta. Secara teori setiap manusia itu setiap hari menghasilkan sampah 0,6 kg. Kalau 0,6 kg itu kita kalikan 3 juta aja secara kasar, berarti kan timbulan sampah kurang lebih 1.800 ton per hari. Nah, saat ini kebetulan Surabaya itu kan ada kota-kota lain di sekitarnya. Itu kalau malam yang penduduk Surabaya saja. Kalau siang penduduk Surabaya bisa jadi sampai hampir 5 juta. Yang dari Gresik, dari Sidoarjo, yang dari Madura, yang dari Lamongan kerja di Surabaya pasti juga bawa bekal, ninggalin sampah dan sebagainya. Hal ini yang menjadikan pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dan mensosialisasikan kesadaran mengelola sampah untuk lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Keberadaan TPA Benowo memang menjadi solusi konkret mengurangi timbunan sampah secara signifikan. Namun apabila diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah di hulu, tentu bisa menekan pagu anggaran pengelolaan sampah dan bisa meningkatkan kesehatan lingkungan di masyarakat. Kemudian untuk pengelolaan sampahnya saat ini kita mempunyai kurang lebih 191 TPS, punya 12 TPS 3R, punya 27 rumah kompos seperti yang di sini. Nah, kemudian cuma punya 1 TPA, tempat pengelolaan akhirnya kita cuma 1. Nah, alhamdulillah TPA ini adalah bisa menghasilkan listrik dan insya Allah di Indonesia masih yang terbaik lah. TPA yang di Benowo itu masih yang terbaik di Indonesia. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita clear di hulunya, kalau kita bisa menangani sampah di hulunya, bisa merubah perilaku masyarakat untuk mau memilah sampah, mengolah sampah dari sumbernya, insya Allah yang ke TPA yang dihilirnya tinggal sedikit. Sehingga anggaran itu bisa lebih dihemat lagi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kota yang lain. Langkah pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini diapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ternyata saya dapat jawaban baru ada satu-satunya di Surabaya ini. Jadi, maka saya kemari. Tentu yang pertama apresiasi untuk Kota Surabaya yang berani ngambil terobosan. Ini bagus sekali untuk kita, ya, lingkungan tentu sangat bagus, masyarakat bagus, tentu untuk keberlanjutan apakah kehidupan, lingkungan, pada akhirnya pangan itu ya, ini yang kita mesti contoh seperti yang ada di Surabaya ini. Masyarakat Surabaya pun berharap terus ada pengembangan inovasi untuk menekan produksi timbunan sampah di Kota Surabaya. Menurut saya ini ide yang bagus sih, karena juga selain dapat mengurangi sampah, ini kan sampahnya juga bisa langsung diolah jadi listrik untuk warga. Jadi menurut saya ide ini ide yang bagus dan harapannya sih bisa berkembang dengan lebih cepat ya, supaya bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Dan harapannya kalau ke depannya pertambahannya juga bisa lebih besar sehingga pengolahan sampahnya lebih bisa efektif dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.